aktivitas dan pelayanan Anda melalui Renungan Pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini tanggal 16 Oktober 2020 berjudul Di Hadapan Yang Lanjut Usianya. Ayat inti kita terambil di dalam Daniel pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Mari kita ikuti penjelasannya. Demikianlah disampaikan kepada nabi itu melalui penglihatan. Hari yang besar dan hikmat, di mana sifat-sifat dan hidup manusia diperiksa kembali di hadapan hakim segenap dunia, dan kepada setiap orang akan diberikan upah menurut perbuatannya. Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Dialah sumber segala makhluk dan mata air segala hukum yang akan memimpin pengadilan itu. Dan malaikat-malaikat yang kudus sebagai pelayan-pelayan dan saksi-saksi berjumlah 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa turut menghadiri persidangan ini. Ia, Kristus, datang kepada yang lanjut usianya di sorga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini yang diramalkan dan nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844. Dan disertai oleh malaikat-malaikat sorgawi, imam besar kita itu memasuki tempat yang maha suci, dan di sana tampil di hadapan Allah. Ikut pada pelayanannya yang terakhir untuk manusia, untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan, dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Dengan demikian mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci sorgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa. Ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan, bila mana imam besar oleh jasa darah korban karena dosa memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus ke atas kambing Azazel. Bila mana Kristus oleh jasa darahnya sendiri memindahkan dosa-dosa umatnya dari tempat kudus surgawi pada akhir pelayanannya, ia akan menanggungkan dosa-dosa itu ke atas iblis, yang pada pelaksanaan hukuman harus menanggung hukuman terakhir. Kambing Azazel dibawa jauh dan dilepaskan di tempat yang tidak terpenduduk, agar tidak pernah datang kembali di tengah-tengah perkumpulan orang Israel. Demikianlah iblis untuk selama-lamanya terhapus dari hadirat Allah dan umatnya, dan ia akan dihadapkan pada kebinasaan terakhir dosa dan orang-orang berdosa. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 501 hingga 502. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih
Oleh karena kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bahwa Kristus datang kepada yang lanjut usianya di sorga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan para tim medis ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia saat ini. Kiranya Tuhan curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat melaksanakan pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi ini dengan penuh sukacita. Lebih daripada itu, biarlah mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kami yang terinfeksi wabah corona. Kami juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat, dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan, lindungi dan pelihara mereka. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada mereka, agar mereka betul-betul dapat melayani umat-umat Tuhan dengan hati yang tertuju kepada Yesus Kristus. Kami berdoa kepada semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik dimanapun mereka berada saat ini. Di tengah-tengah pandemi ini Bapa, mereka terus memberikan pelayanan kepada para siswa. Oleh sebab itu Tuhan, curahkan hikmat pengetahuan sorga kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan tukang Grab, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Kiranya rahmat dan kasih setia Tuhan selalu dicurahkan kepada mereka, lindungi, pelihara mereka, dan mereka juga akan menjadi berkat di dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa bagi para pendengar yang setia yang berulang tahun di hari ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka, karena saat ini begitu banyak orang yang merasa tidak puas sehingga terjadi demo di mana-mana. Kiranya pemerintah kami dapat mengatasi semua ini boleh sesuai dengan hikmat dan petunjuk yang Tuhan berikan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik, dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sanaklah ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku. Bersukacita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara. Tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup